Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cayati, NPM saya 175112. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Restruktur Pinjaman Kredit di Celipan pada masa COVID-19. Dimulai dari bab 1, yaitu mengenai latar belakang, yang dimana perkembangan dunia usaha belakangan ini mengalami kemajuan, sehingga penyedia barang dan jasa memberikan kemudahan dalam pembelian barang dan jasa sehingga membuat tingkat konsumsi masyarakat terus bertambah. Kemudahan tersebut berwujud seperti pembelian fasilitas kredit kepada debitur. Semakin adanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi tersebut, semakin pula meningkat daya tarik masyarakat untuk membeli barang tersebut. Jadi di Indonesia dalam meningkatkan sistem keuangan dengan memadainya leasing ataupun lembaga keuangan. Salah satunya ialah memberikan fasilitas terhadap masyarakat untuk memberikan pinjaman dana yang disebut kredit. Restruktur presiden ini ialah cara pembayaran yang dilakukan oleh leasing, bank, ataupun lembaga pembiayaan dalam kegiatan perkreditan nasabah. Restruktur dicetus atau diinstruksikan oleh presiden menjadi hal penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sedang terdampak dalam kesulitan ekonomi. Untuk meringankan cicilan masyarakat, pada nyatanya leasing ataupun bank tidak mengikuti restruktur presiden sebagai pihak konsumen yang merasa lemah dan mengeluh. Terdapat contoh kasus nyata pada berita online yang tertanggal 22 April 2020 yang mana banyak mitra pengemudi ojek berbasis aplikasi online atau ojol mengeluh persyaratan untuk mengajukan program keringanan bagi mereka yang terdampak wabah COVID. Namun pada kenyataannya, ia mengakui realisasi keringanan yang diberikan perusahaan pembiayaan banyak yang memberatkan, seperti terdapatnya persyaratan untuk melakukan pembayaran di muka untuk bunga cicilan selama 3 bulan. Meskipun OJK sudah mengeluarkan aturannya dan didukung himbauan dari asosiasi terkait, praktiknya di lapangan masih banyak perusahaan pembiayaan yang belum menaati dan berimprovisasi sendiri. Terdapat rumusan masalah, yaitu 1. Mengapa program restruktur cicilan yang dibayarkan konsumen tidak mengurangi hutang? Yang kedua, bagaimana restruktur yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen? Tujuan dan manfaat dari restruktur ini yaitu melindungi setiap hak-hak konsumen karena memakai jasa dari bank, dan pastinya ada risiko yang cukup besar untuk konsumen karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Yang kedua, hak-hak dari konsumen atau nasabah ini masih rendah sehingga perlu adanya pemberdayaan. Dan manfaat ini memberikan solusi di antara pihak leasing dan konsumen. Jika ini dapat diterapkan, maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan bagi konsumen, sehingga dapat menikmati produk-produk yang berkualitas dari pihak leasing. Dan juga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada nasabah yang melakukan kredit di lembaga pembiayaan atau leasing untuk mendapatkan keringanan. Dan pada bab 2 itu ada tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 landasan. Yang pertama landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori. Landasan konseptual itu ada restruktur, pinjaman kredit, leasing, kelipan finance, dan COVID-19. Landasan yuridis, undang-undang perlindungan konsumen, dan restruktur pinjaman kredit. Yang landasan teori yaitu landasan teori kepastian hukum. Dan pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian, di mana dalam uraian ini pendekatan yuridis normatif yang digunakan ialah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ataupun yang berhubungan dengan hukum perdata, kredit, dan peraturan undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah berupa data primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan, pendapat ahli, dan teori hukum lainnya. Yang ketiga, adanya teknik pengumpulan data, ialah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial ada beberapa teknik umum yang dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dan yang keempat terdapat metode analisis data. Metode analisis data yang peneliti pakai itu ialah kuantitatif. Itu terdapat 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ialah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran objek penelitian,
meliputi sejarah singkat berdirinya, letak geografis objek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana. Data kuantitatif ialah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.